kita sekarang mau membicarakan atau berdiskusi dengan sesuatu yang sekarang lagi anget, semua orang lagi ngerasain. Karena sekarang itu masih anget-angetnya orang-orang itu pada kampanye. Kalau kita jalan ke jalan-jalan, bahkan pelosok-pelosok rumahan itu tuh selalu ada baliho. Nah, jadi kita mau ngomongin tentang pemilu, Mas. Nah, kalau kita lagi ngomongin pemilu, pasti saudaranya adalah demokrasi. Kalau kita lagi ngomong demokrasi, itu saudaranya adalah pemilu. Nah, sebenarnya apa itu sebenarnya Mas demokrasi? Kita mundur dulu ke belakang. Oke, baik. Jadi pemilu ini kan patokannya pada demokrasinya. Jadi secara sederhana, demokrasi ini kan mereka mengartikan sebagai sebuah pemerintahan yang dilakukan secara kolektif. Sederhananya itulah. Jadi pemerintahan sebuah negara yang dilakukan secara bersama-sama. Semua orang berhak untuk berperan, bisa untuk terlibat di dalam pemerintahan. Itulah yang dimaksud dengan demokrasi. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian ini ada pemilu. Apakah pemilu itu adalah sekeping mata uang dengan demokrasi, gitu kan? Tidak juga. Karena demokrasi tidak harus melalui pemilu, atau pemilu bukan satu-satunya jalan menuju demokrasi. Pemilu itu hanya salah satu jalan menuju demokrasi, ya, betul. Untuk saat ini yang dipercaya paling demokratis saat ini ya, di Indonesia orang percaya adalah pemilu. Tetapi apakah benar pemilu itu paling demokratis? Ataukah hanya satu-satunya jalan menuju demokrasi? Berarti Mas Kahar itu mempertanyakan apakah pemilu itu demokratis, begitu? Jadi begini, saya tidak mempertanyakan apakah pemilu itu demokratis, karena tadi saya juga bilang pemilu itu menuju demokrasi, salah satu jalan menuju demokrasi, ya. Dan pemilu dirancang untuk tujuan demokrasi. Tapi memangnya ada selain pemilu cara untuk demokrasi? Tentu saja ada. Jadi kan begini, pemilu itu pada dasarnya adalah voting kan, pemungutan suara. Jadi orang diminta untuk memilih sesuatu. Nah, dalam konteks kita memilih calon anggota legislatif dan atau calon presiden dan wakil presiden atau kepala daerah, kan begitu kan? Jadi intinya memilih. Jadi mereka memilih kepada pilihan yang tersedia, hanya kepada pilihan yang tersedia kan? Iya. Kan begitu, karena selalu disuarakan, digembar-gemborkan bahwa kalau kamu tidak memilih, kamu tidak punya tanggung jawab, kan gitu kan? Kamu orang yang tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara. Bahkan ada sebuah lembaga keagamaan ya yang menyatakan bahwa golput, orang yang tidak memilih di dalam pemilu itu adalah haram. Nah, ini jadi kemudian orang dalam tanda kutip dipaksa untuk memilih kepada pilihan yang telah tersedia, kan begitu. Nah, kemudian siapa yang menyediakan pilihan itu? Apakah orang-orang yang memilih, yang membuat pilihan itu, ataukah ada pihak lain yang membuat pilihan itu dan kemudian masyarakat harus memilih? Bukankah partai politik itu yang memberikan opsi-opsi orang-orang ini sebagai pilihan yang disodorkan kepada masyarakat, Mas? Ya, betul. Selama ini yang melakukan itu adalah partai politik, kan begitu. Artinya bukan masyarakat pemilih kan yang menyediakan. Nah, seharusnya memang karena di Indonesia satu-satunya instrumen atau organisasi yang mereka memang berorientasi kepada politik dan pemerintahan itu adalah partai politik, kan gitu. Nah, kemudian partai politiklah yang menyediakan pilihan-pilihan ini kepada masyarakat untuk memilih. Adanya ya ini, tapi kamu harus tetap memilih, kan begitu. Nah, itulah yang dimaksud dalam pemilu. Kemudian ada pilihan lain selain pemilu, karena pilihan-pilihannya ini kan terbatas. Hanya orang-orang yang kita tidak, bahkan belum tentu kita kenal. Benar nggak sih mereka bagus untuk kita? Benar nggak sih mereka mau memperjuangkan kita? Hanya sekedar
ya percaya aja gitu kan. Kecuali kalau memang mungkin memang ada beberapa yang bagus-bagus ya, mungkin memang dari awal mereka sudah berjuang bahkan sebelum ikut ke partai politik, sebelum terjun ke politik praktis, mereka orang-orang yang berjuang, saya yakin ada banyak, semoga saja gitu. Nah, tetapi sebenarnya ada jalan lain, yaitu musyawarah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Jadi selama ini ketika kita memilih calon anggota legislatif dan ketika sudah menjadi anggota legislatif melalui pemilu, itu saya bilang itu hanya jalan pintas saja. Artinya tidak melalui proses pemilihan yang demokratis dari bawah, entah itu dari organisasi di tingkat desa, kelurahan, kemudian mereka bermusyawarah menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka ke tingkat atasnya dan seterusnya sampai tingkat nasional, kan seperti itu kan tidak pernah terjadi gitu kan, hanya terjadi di tingkat partai politik, kecuali kalau kemudian suatu saat semua rakyat Indonesia ini menjadi atau terlibat di dalam partai politik, seperti halnya dulu ketika keinginan Bung Karno ketika beliau menyatakan politik sebagai panglima, jadi semua orang diminta untuk terlibat di dalam partai politik agar ketika nanti pemilihan wakil rakyat, itu mereka benar-benar terlibat di dalamnya. Nah sekarang di Indonesia ini kan tidak, karena kita sudah mengalami 32 tahun kira-kira zaman Orde Baru yang orang itu dibuat takut untuk terlibat di dalam politik praktis atau partai politik. Begitu. Jadi musyawarah-musyawarah inilah yang kemudian melahirkan anggota legislatif yang dipilih secara demokratis di dalam sebuah pemerintahan. Begitu. Tapi bukankah Indonesia itu memang menjunjung menjunjung ini ya mas, musyawarah ya mas? Betul. Dan apakah dalam sistem kita tuh musyawarah itu tuh udah nggak kelihatan? Nah, harus diakui bahwa saat ini di dalam pemerintahan, terutama ketika pemilihan anggota legislatif, anggota baik mulai tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai ke nasional, kemudian pemilihan presiden, wakil presiden, itu langsung melalui voting kan, langsung melalui pemilihan langsung, bukan melalui musyawarah seperti halnya dulu ketika ada MPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden itu kan melalui sidang MPR, artinya melalui musyawarah, kan seperti itu. Jadi sekarang ini langsung bypass saja langsung voting, karena dulu itu atau dalam pemahaman kita dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi apapun, bahkan negara ini kan organisasi kan, voting itu adalah pilihan terakhir jika musyawarah ini gagal menemukan mufakat, kan seperti itu. Kalau musyawarah menemukan mufakat mengalami kegagalan, kebuntuan, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara. Jadi suara yang terbanyaklah kemudian yang digunakan untuk sebagai sebuah keputusan suatu organisasi. Tadi kan Mas Kar berarti menjelaskan kekurangannya dari pemilu ya, dari sistem pemilu ini. Lantas kalau misalkan pemilu ini ternyata banyak celahnya atau banyak kekurangannya, lantas kenapa kita masih menggunakan sistem pemilu? Dan untuk siapa ada pemilu ini? Karena kalau ternyata kekurangannya itu lebih banyak dan tidak bisa menghadirkan demokrasi itu sendiri. Tentu saja semua sistem, semua hal itu ada kekurangannya ya, termasuk pemilu ini. Ini juga sistem musyawarah juga ada kekurangannya, mungkin waktunya terlalu lama dan seterusnya masih ada kekurangannya. Nah, kemudian untuk siapa sih pemilu? Pada dasarnya pemilu ini bagus untuk demokrasi karena memungkinkan orang berperan di dalam pemerintahan, orang berperan di dalam mengambil keputusan. Semua orang kan begitu. Karena pemilu ini menginginkan semua orang terlibat kan begitu dalam mengambil keputusan, yaitu memilih. Nah, yang jadi masalah adalah pertama, saat ini banyak sekali politisi-politisi ini tidak jelas gitu kan.
karena mereka biasanya atau banyak berasal dari para pesohor saja. Jadi mereka menjadi anggota legislatif, anggota DPR, karena mereka terkenal sebagai selebritis, sebagai orang-orang yang sering muncul di televisi, kemudian menguasai media sosial dan seterusnya. Tetapi secara kapabilitas untuk menjadi seorang politisi, menjadi seorang yang nantinya bekerja, berjuang untuk kepentingan masyarakat itu belum terbukti, belum terukur. Kan seperti itu. Ya akhirnya dia saja hari ini dia ikut partai A, pemilu selanjutnya Bisa pakai partai yang lain. partai B karena di sini sudah dia mungkin tidak ada konflik, ada tidak diterima Iya. atau sudah bosan, kemudian pindah lagi. Kan seperti itu karena jujur saja diakui bahwa partai politik saat ini tidak ada yang memiliki ciri khas atau perbedaan ideologi yang kental. Hampir semuanya partai ini sama saja gitu. Bedanya satu partai A dengan partai B yang nggak ada. Ya cuma partai aja. Pemilu pemilu berikutnya muncul lagi partai-partai baru. Ya sebenarnya juga sama-sama saja, nggak ada yang beda. Mungkin orangnya yang beda, tetapi secara ideologi atau secara garis perjuangan ya sama aja tujuannya ya begitu-begitu saja. Jadi pemilu ini hanya menjadi ritual tahunan bagi orang-orang yang memiliki modal, orang-orang yang memiliki koneksi untuk mendapatkan kekuasaan. 5 tahun lagi dapat kekuasaan lagi. Seperti itu aja. Jadi masyarakat atau rakyat pemilih ini hanya dijadikan anak tangga saja gitu. Nek duwe tingkat lantai loro no enak ya bisa. Oke. Satu, dua, satu, dua, tiga.